Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Shalom bagi saudara yang ada di live streaming dimanapun berada. Kami mengucapkan selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Hari ini kita diberkati dengan firman Allah menjadi pribadi yang produktif. Saudara, kita disuruh Tuhan belajar ke semut. Semut itu binatang. Jadi kita belajar ke binatang yang sangat kita sepelekan. Yang bisa kita injak. Tapi Tuhan bilang, belajar kepada semut. Bilang sebelahnya, ayo belajar kepada semut. Bilang sebelahnya, ayo belajar kepada semut. Saudara, jangan sampai semut lebih rajin daripada kita. Kita akan belajar Amsal pasal yang ke-6. Ayat yang ke-6 sampai kepada ayat yang ke-11. Mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Banyak yang ingin berhasil, tetapi sedikit yang bersedia membayar harga lewat kerja keras dan ketekunan. Saya percaya kalau ada sifat kerja keras di hati kita, sifat tekun bekerja, saya percaya di ruangan ini enggak ada orang miskin. Orang miskin itu pada umumnya karena malas. Ingat doa Bapa kami, berilah kami makanan secukupnya. Berarti Tuhan menginginkan kita minimal cukup. Cukup makan, cukup pakaian, cukup sekolah. Dan yang kedua kalau kita lihat Yohanes 10 ayat 10, Tuhan memberi kita hidup berkelimpahan. Berlimpah di situ bukan bicara 5 mobil, 5 miliar uang deposito. Tidak, berlimpah artinya cukup bagimu, masih bisa memberi orang sepiring nasi. Cukup bagi kita, masih bisa memberi seorang lagi baju. Artinya saudara, kalau saudara hidupi firman Allah, saya berdoa di ruangan ini tidak ada yang miskin. Ingat, si pemalas itu menyusahkan. Si pemalas pasti susah hidupnya. Si pemalas pasti susah hidupnya dan menyusahkan orang lain. Kalau dia aja yang susah kan gak apa-apa. Tapi orang lain ikut susah. Siapa yang pernah susah melihat orang malas? Pernah gak saudara melihat, aduh malas sekali, aduh. Ada gak mertua malas sekali lihat menantunya, aduh malas sekali. Kok itu pula kau pilih? Kalau udah jadi gak bisa lagi. Tapi kalau masih pacaran, pasti mamanya berjuang. Tolonglah, jangan dia, aduh. Habis makan gak cuci piring. Bangun jam 7. Aduh malas sekali. Saudara, saya berdoa di ruangan ini tidak ada yang pemalas saudara. Dunia saat ini dipenuhi distraksi berupa hiburan, scrolling medsos. Siapa di antara saudara yang menghabiskan waktu 1 jam, 2 jam, Facebook, Instagram, TikTok, habis terus. Ayo angkat tangan, sekaligus angkat kaki. Ada di antara saudara habiskan waktu. Tapi dia mengeluh gak punya uang. Ini kan lucu ya. Dia nanti kemana-mana pinjamlah. Dia punya waktu scrolling. Kemana-mana mengeluh gak ada uang. Hidup sulit. Dia mengeluh hidup sulit. Dia mengeluh gak ada uang. Tapi punya waktu drakor. Berseri-seri. Punya waktu ngomongin orang. Ingat ya. Pemalas itu bukan berarti gak ada kerjanya. Bisanya orang sibuk ngopi-ngopi itu pemalas.
Dengar bapak-bapak yang suka ngopi-ngopi. Kemungkinan, nggak semua ya, nggak semua. Nggak salah ngopi. Tapi kalau kau habiskan waktumu 1 jam, 2 jam, 3 jam ngopi-ngopi. Sementara anakmu nggak minum susu. Makanan pun terancam. Jadi orang yang malas ini bisa dia sok sibuk. Bilang sebelahnya, jangan sok sibuk kau. Bilang sebelahnya, jangan sok sibuk. Jangan sok sibuk. Ada orang sok sibuk tapi nggak ada uangnya. Tapi kemana-mana bilang, sibuk kali aku. Tapi nggak ada uang. Berarti apa yang disibukkannya? Cobalah. Aku sibuk kali loh. Nggak punya waktu Keda, nggak punya waktu. Kau misalnya nggak punya waktu aku, sibuk kali aku. Dia bilang nggak punya waktu, pinjam dulu Eda 100. Kalau orang sibuk maunya kan nggak minjam. Ada orang yang sok sibuk tapi dia tidak produktif. Saya ajak semua kita menjadi pribadi yang produktif. Bilang sebelahnya kurang-kurangi medsos. Bilang sebelahnya kurang-kurangi medsos yang semua di scrolling. Udah gak punya uang lihat makanan di Facebook. Terus di Instagram. Kemudian dia hanya bisa nge-chase tapi gak bisa order. Betul gak saudara? Dia hanya bisa lihat mode-mode baju tapi gak bisa beli. Aduh. Aku percaya tidak boleh anak Tuhan Yesus miskin selamanya. Tuhan berkata, aku mati supaya yang dikutuk diberkati. Yang miskin menjadi kaya. Kaya di sini tidak bicara masalah uangmu banyak. Kaya memberi. Kaya mengasihi. Aku tanya sama saudara, kalau nggak ada uangmu apa yang kau beri? Misalnya lah hari ini ada niatmu mentraktir yang sebelahmu. Tapi dompetmu kosong. Kau hanya bilang, aku punya niat sebenarnya. Nggak usah kau ucapkan. Nggak bisa membayar pangsit dengan niat. Nggak bisa. Dan kalau engkau berpacaran, jangan sok-sok mau bayari pacarmu. Bilang sama dia, BM. Karena masih tanggungan orang tua. Tapi ada orang pacaran sok kali, apalagi dek, tambah dek, apalagi. Mau dibungkus dek, 3 mau dibungkus. Tahu dirilah. Kalaupun engkau membayar, oke lah sekali-sekali karena uang sakumu disisihkan. Boleh? Bolehlah ya. Saudara, saya mengajak saudara, kurang-kurangi sosmedmu ya. Kurang-kurangi ngomong-ngomong dengan orang yang gak perlu. Saudara harus tahu prioritas. Mana yang penting, sangat mendesak. Katakan 1, 2 ya. Sangat penting, sangat mendesak. Sangat penting, tidak mendesak. 1, 2 ya. Sangat penting, tidak mendesak. Yang ketiga adalah sangat mendesak, tidak penting dan tidak mendesak. Itu bisa dibuat jadi prioritas bagi kita. Mana yang penting? Sekarang ini saudara, yang penting-penting aja dengar. Yang penting-penting aja kerjakan. Bagaimana agar kita menjadi pribadi yang produktif? Berapa banyak yang ingin menjadi pribadi yang produktif? Amin. Ya, aku ingin berdoa tahun ini masih ada waktu untuk engkau berubah menjadi orang produktif. Ya, Tuhan tidak pernah ciptakan manusia itu pemalas. 2 Tesalonika 3:10 katakan, si pemalas jangan makan. Tidak bekerja, tidak makan. Kalau orang Korea bilang begini, 1 kali makan 4 jam kerja. 2 kali makan 8 jam kerja. 3 kali makan 12 jam kerja. Tanya sebelahnya, kau berapa kali makan? Tanya sebelahnya. Atau kau yang kumakan, bilang sebelahnya. Nah saudara, ada loh orang 4 kali makan, tapi dia hanya kerja 1 jam, 2 jam. Terbalik-balik. Yang pertama adalah hidup rajin dengan tidak menunda. Kita belajar hidup rajin dengan tidak menunda. Dari Amsal 6 ayat 9 sampai kepada ayat 11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dan dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, dengar khotbah, nguap sebentar lagi. Baru 5 menit, 5 kali nguap.
Ya, bukan menyinggung ya. Bukan menyinggung. Yang nguap tadi itu karena lembur tadi malam. Saudara harus jangan hakimi loh. Dia nguap itu karena tadi malam lembur. Ya, tapi ada orang udah cukupnya tidurnya tetap nguap. Tapi ada yang bilang, Pak Pendeta, di rumah banyak kali aku tidur. Kalau di gereja ini, aku kalau dengar kok Bapak Pendeta, entah kenapa lah Pak Pendeta ya, langsung enak kurasa tidur. Ada orang dengar khotbah, enak dia tidur. Kok di rumah susah aku, insomnia. Di gereja aku pokoknya tidur aku. Di rumah dia insomnia, di gereja dia aspemo, asal pihak modo. Coba lihat sebelahnya, tanya sebelahnya, apakah engkau aspemo? Asal pihak modo, baru duduk langsung ngantuk. Saudara, maka dikatakan pada ayat yang ke-11, maka orang yang seperti itu maka datanglah kemiskinan. Maka sepakatlah kita bahwa kemiskinan datang kepada si pemalas. Setuju ya? Kemiskinan akan datang kepada si pemalas. Tangan yang rajin menjadikan kaya. Ada orang tidak kenal Tuhan Yesus, uangnya banyak. Karena rajin. Ada orang kenal Yesus, uangnya tidak ada. Karena taunya kalian menjawab. Jadi kalau yang sebelah itu bilang gak ada uangku, kemungkinan besar dia malas. Wah, udah selesai lah khotbah ini. Udah pas itu. Jadi saudara gak ada. Waduh, selalu kemana-mana minta ditraktir kerjanya, betul gak? Minta ditraktir, ingat ya, anak Tuhan tidak peminta-minta. Anak Tuhan berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia mentraktir daripada ditraktir. Bilang, habis ini kau traktir. Tambahkan sama dia, niatku sebenarnya itu. Hargailah niatnya. Si pemalas ini banyak kali keinginannya, tapi kurang bekerja. Kurang aksinya. Nah berikutnya, kemalasan tidak selalu berarti tidak bekerja. Tapi lebih sering banyak rencana, sedikit aksi. Coba katakan banyak rencana sedikit aksi. Pernah nggak dengar orang, rencana aku mau buka usaha loh. Sejak kapan? 20 tahun lalu. Saya pernah dengar orang, banyak kali alasannya. Nanti Pak Pendeta kalau aku buka usaha nggak ada yang beli kayak mana? Ya tanggunglah. Ya berani buka usaha, berani terima resiko. Ada orang banyak kali rencananya. Rencanaku nikah tahun ini. Rencananya aja. Sejak 10 tahun yang lalu. Sampai ceweknya bilang, udah putih rambutku bang. Udah usiaku 40 tahun. Rencana-rencana aja. Udah uban semua. Dari sejak kita pacaran 20 tahun yang lalu. Rencana. Ada orang rencananya diet, betul nggak? Rencana diet. Kan dia di awal Januari kan selalu begitu ya. Ya, rencana turun berat badan 10 kilo. Dan berhasil tambah 10 kilo. Yang ketawa ini sependeritaan ya. Banyak rencana sedikit aksi. Ini banyak angan-angan. Banyak keinginannya. Aku nanti mau buat rumah seperti ini. Aku nanti mau punya mobil. Aku mau begini. Banyak sekali yang dia rencanakan. Tapi enggak ada tindakan. Lebih bagus rancanganmu kecil tapi engkau kerjakan. Lebih bagus yang kau rancangkan sederhana tapi engkau eksekusi. Daripada terlalu tinggi tetapi engkau tidak lakukan, engkau stres. Sekarang gak ada lagi alasanmu tidak bisa jualan, ada online. Engkau bisa belajar dari YouTube. Engkau bisa belajar melatih dirimu untuk menjadi pengusaha. Kalau nggak ada bakat, belajar. Kalau juga nggak ada bakat, ya sudah jangan paksa. Karena ada juga orang asal dia ngomong, orang pening. Nggak tahu apa yang diomongi dia. Makin ngomong dia, mendengar orang makin pening kepala ya makin susah. Kenapa? Mungkin nggak ada bakat, jangan dipaksa. Tapi jangan terlalu patahkan karena berkata nggak punya bakat. Mungkin kurang tekun. Adanya orang punya bakat tapi nggak tekun. Mana lebih hebat power, bakat atau tekun? Mana lebih kuat pengaruhnya? Tekun atau bakat? Tekun. Ada orang punya bakat main bola kaki tapi nggak tekun latihan, dia nggak jadi.
Ada orang gak punya bakat, dia main bola kaki, tekun latihan, jadi. Paling bagus sih memang punya bakat main bola kaki, tekun dia main bola kaki, matching, ketemu. Ada orang punya bakat main keyboard dan dia tekun latihan, maka dia maestro. Tapi ada juga orang gak punya bakat main keyboard, tapi dia tekun latihan, bisa juga. Tapi ada orang punya bakat, tapi dia gak tekun latihan, dia gak jadi. Ketekunan itu hal yang penting. Ingat, setiap kita diberikan Tuhan minimal 1 talenta. Masih ingat di Alkitab, ada 1 talenta, ada 2 talenta, ada 5 talenta. Yang 5 talenta menghasilkan 5, jadi berapa? 10. Yang 2 talenta menghasilkan 2, jadi berapa? 4. Yang 1 talenta malas. Yang 1 talenta menanam talentanya. Talenta itu apa? Potensi. Talenta juga bicara keuangan. Malas, dia tanam. Dia nggak gunakan talentanya. Apa yang dibuat Tuhan? Marah. Jadi Tuhan sangat marah sama si pemalas. Sangat marah. Ingat, malas itu dosa. Katakan, malas itu dosa. Bilang sebelahnya, jangan mau kau menikah dengan si pemalas. Terus yang sebelah bilang, udah terlanjur. Udah terlanjur. Ya, rasakan kalau udah terlanjur. Kenapa kau pilih si pemalas? Hanya karena tampannya. Hanya karena gaya. No. Yang sudah menikah, ya sudahlah. Itu pilihanmu. Bertanggung jawablah dengan pilihanmu. Tapi bisakah diubah? Bisa kalau dia mau. Tapi bagi engkau yang belum menikah, berbahagialah kau dengar firman ini. Engkau tidak akan menikmati ketampanan seseorang, anak gadis. Sarangio, dengar. Beruku hasian. Engkau tidak pernah bersyukur dengan hebat. Oh, terima kasih Tuhan, tampan kali suamiku. Oh, aku nikmati ketampanannya. Mati kok. Kan begitunya banyak orang kalau lihat orang tampan, tampan. Oh, lihat orang tampan langsung gini-gini kan kakinya. Lihat itu, lihat itu. Yang mana? Itu. Lihat bodinya, si spek, lihat. Lihat itu. Sampai bisa kau memuja-muja ketampanannya. Lupa kau ayat Amsal 31 ayat 30. Ketampanan adalah kebohongan, kegantengan adalah tipuan. Tuhan gak pernah suruh kau melihat tampan. Tuhan tidak pernah suruh kita melihat cantik. Tidak. Bahkan karena tampannya suamimu itu, opung-opung yang sudah janda pun suka sama dia. Susah enggak? Betul enggak? Susah enggak punya suami tampan? Susah. Kemana-mana pergi ke pesta. Lebih bagus kau punya suami. Mukanya kayak gerobak. Pas orang melihat dia, ya Tuhan. Alamak jang. Ini gerobak atau manusia? Tapi enggak apa-apa. Gerobak itu rajin. Gerobak itu yang membawa kau kemana-mana. Gerobak itu yang mengantarmu ke rumah sakit kalau kau sakit. Gerobak itu yang membuat kau healing. Gerobak itu yang membuat engkau makan. Jangan tertipu. Engkau tidak pernah akan menikmati ketampanan setelah menikah. Ini khotbahku penting sekali. Engkau tidak pernah menikmati itu. Engkau tidak pernah menikmati kecantikan setelah menikah. Itu pasti. Yang kau nikmati apakah dia setia. Apakah dia takut akan Tuhan. Apakah dia sayang samamu. Apakah dia merawatmu ketika engkau sakit. Apakah dia pekerja keras. Apakah dia bertanggung jawab dengan keluarga dan pernikahannya. Anak gadis, buka matamu. Buka telingamu. Kalau kau dekati sekarang cowok yang malas. Pesanku samamu, jangan teruskan. Jangan berpikir dia, oh nanti berubah dia setelah aku punya anak 3. Berubah makin malas. Saya udah banyak tangani ibu-ibu yang menangis ke saya. Dia lagi sakit, mau melahirkan bahkan suaminya masih main game. Cobalah. Berani menikah dengan orang pemain game. Main game sekedar 1 jam, 2 jam oke. Setengah jam oke. Ini enggak. Sampai jam 3, hai, bisa diserang aku.
Ya, ya Pak, udah mau lahir Pak. Nanti, bilang dulu nanti. Yang gila kau nikah itu. Kan udah gila itu. Disuruhnya tunggu. Ini serius. Ada segila itu dinikahinya. Hanya gara-gara terpesona dengan tampannya. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Kasihan aku lihat dia nangis. Telepon saya, Pak Pendeta. Suamiku main game terus. Anakmu berapa? Udah 3. Aku heran ya, bapak-bapak masih main game. Ya bolehlah, healing sekali-sekali boleh lah ya. Setengah jam bapak-bapak milenial kan. Kalau bapak-bapak kayak kami ini gak bisa lagi, udah payah main game. Gak ngerti pun kita apa itu main game. Ketika anakku si Jamie main game, aku diserang. Siapa serang kau? Aku bilang, aku bapakmu. Berkuhabisi. Mana lagi kalau lagi main game kadang-kadang emosi mereka, emosi yang meledak-ledak. Buruk kali kau. Apa yang kau bilang itu? Aku bilang, siapa yang bodoh? Gak tahu papa. Ajari aku biar tahu. Ku coba tahu tapi gak tahu-tahu. Karena gak ngerti. Dengan siapa kau main ini? Dengan orang Filipina, dengan orang Malaysia. Jauh kali kau main-main ini. Ya dari sinilah Pak. Apa? Rupanya mereka terhubung dengan grup-grup. Kalau cowok mau masih main game jam 2, jam 3, jam 4. Pikirkanlah. Supaya putus. Sebelum nanti kau yang kena. Lagi sakit kau, aku masih lagi main game. Dan kalau cowokmu yang mau kau pacari itu masih suka-suka ngopi-ngopi jam 2 pagi, 3 pagi. Pikirkanlah untuk putus. Pikirkanlah. Edang jolmai. Kayak mana lah coba lah. Dia jam 3 pagi. Di WA-nya ceweknya. Lagi ngapain kau dek? Katanya coba lah. Semua pun orang tahu jam 3 pagi orang lagi mimpi. Kendang jolmai. Relate kan? Relate ya. Relate dong. Masih ada hubungan lah. Kan kuntilanaknya jam 3 berkeliaran. Gondoruo. Kalau dia bertanya kepada manusia. Ngapain kau dek jam 3 pagi? Kan enggak manusia ini. Ya aku punya alasan bilangkan itu. Aku hanya berdoa sama saudara. Mulai bijak ya. Bila bijak dalam menjalani hubungan. Karena kalau engkau menjumpai pemalas, kupastikan kau miskin. Rajin aja belum tentu. Betul enggak? Rajin aja belum tentu uang cukup. Apalagi malas. Tapi aku terlalu percaya untuk rajin ukuran Medan, sekolah anak aman. Beras aman, ikan aman, langsung beli ikan paus 1 bulan selesai. Listrik aman. Kalau ya saya pernah tanya, tukang parkir saya tanya, kamu berapa terima 1 hari? 100 bersih, tukang parkir. Oke, sebulan berarti 3 juta. Kalau aku hitung beras cukup, sekolah anak negeri cukup, nggak bayar, betul nggak? Untuk beli makanan cukup, beras, ikan-ikan cukup lah. Sikat gigi, odol. Kalian begitu ya, langsung beli yang misalnya untuk sebulan odol. Ya, begitu juga beli dia. Artinya apa? Enggak mungkin enggak sekolah. Tapi yang susah, dia sudah malas merokok 3 bungkus 1 hari. Aku pernah pening kepala aku mati lah, aku lihat kau, aku bilang, kau berapa 2 atau 3 bungkus lah Pak 1 hari. Terus kau kerja? Enggak. Aku yang gila lihat kau, aku bilang udahlah jauh lah kau, lama-lama aku gila lihat kau. Pernah enggak kalian jumpa orang begitu? Enggak kerja, tapi merokok 2 bungkus, 3 bungkus. Dah, aku yang manusia atau kau? Ada orang yang sebodoh itu loh. Dan dia tega, anaknya enggak minum susu. Tapi dia merokok membakar paru-parunya. Dan ingat, kalau kau merokok, yang paling sakit keluargamu. Karena ilmu dalam merokok, yang paling parah itu perokok pasif. Maka kalau suami merokok di kamar, istri menghirup, istrinya kanker paru-paru. Maka kalau suamimu atau cowokmu masih merokok, berdoalah. Putuslah bang rokok itu. Atau kau yang kuputus. Kasih sikit ancaman. Ya,
Saya sih menganjurkan ya, tidak merokok. Tidak merokok, jangan hancurkan tubuhmu. Sebaiknya berdoalah untuk itu. Atasi kebiasaan menunda dengan menyusun jadwal. Siapa di antara saudara menyusun jadwal, membuat prioritas dan komitmen yang konsisten? Kalau istriku itu malam-malam sebelum tidur udah ada kitab kehidupannya itu. 1, ke bank panin. 2, belanja Alfamart. 3, laundry. 4, mengunjungi mertua. 5, sampai 15 itu. Tiap hari. Jadi aku gak perlu lagi membuat perencanaan. Aku bilang aku ikut kau. Dan memang aku bukan tipe pribadi yang suka detail. Kan ada orang yang orientasi kerja. Aku orientasi orang. Dia orientasi kerja, detail. Rapi, terencana. Ini kami mau jalan ke Sibolga. Udah mau jalan-jalan tahun depan, perencanaan dia setahun sebelum berangkat. Aku bilang manusia apa ini setahun sebelum berangkat udah disusunnya. Inilah rencana kita berangkat Agustus 2026 Pak. Oh iya tuh kan jauhnya. Dia sampai begitunya loh. Kalau saya ya selalu lagu suka-sukamu Tuhan. Ada sih perencanaan saya, tapi nggak sebanyak itu maksud saya. Paling pun 3, rapat, ke gereja, menara doa pagi, ada. Minimal ada perencanaan saudara ya. Harus buat jadwal, buat prioritas mana. Waktu kan 24 jam. 24 jam ini kan harus saudara bagi-bagi. Yang mana yang paling sangat penting, sangat mendesak. Sangat penting, tidak mendesak. Tidak penting, tidak mendesak. Saudara harus mulai buat prioritas waktu. Karena waktu semua sama dikasih Tuhan. Mau presiden, mau masyarakat, mau pendeta, mau jemaat, mau siapapun di antara kita sama. Waktu kita 1 hari 24 jam. Tergantung saudara. Saudara gunakan gosip, dosamu tambah. Kemiskinanmu tambah. Orang benci padamu tambah. Engkau gunakan untuk nonton drakor, habis berjilid-jilid. Engkau makin pikiran negatif kepada pasangan, waktumu habis. Saudara mulai gunakan waktu itu dengan baik. Cari Tuhan, kemudian bekerja, kemudian dengan keluarga. Berikutnya, semut tidak diawasi, tapi tetap bekerja dengan teratur. Mereka mengatur dirinya untuk mendapatkan hasil terbaik. Jadi saudara, apa beda binatang, hewan lah saya katakan, dengan manusia bekerja? Saudara lihat kalau kerbau bekerja dipukul, dicambuk baru kerja, diawasi. Manusia bekerja karena kesadaran dari diri. Jadi kalau saudara dan saya bekerja karena diawasi, maka saudara dan saya turun level menjadi hewan. Jangan sampai saudara turun level menjadi hewan. Harus diawasi baru kerja. Kalau enggak diawasi, sosmed, lari, main game. Siapa di ruangan ini harus diawasi baru kerja. Itu hewan. Artinya sifatnya ada sifat hewan dalam diri dia. Harus diawasi. Ini banyak terjadi di mana-mana. Ingat, kita adalah ciptaan Tuhan yang termulia. Serupa, segambar dengan Tuhan. Kita adalah rupa Tuhan. Sehingga tanamkan dalam dirimu, saya tidak perlu diawasi. 1, 2 ya. Saya akan rajin kerja. Saya tekun kerja. Saudara, orang yang diawas-awasi dalam bekerja, levelnya level hewan. Apalagi harus karena dipukul, harus karena dipunishment, harus karena diancam. Jangan
kita gambar Tuhan, kita rupa Tuhan. Bekerjalah karena dari kesadaranmu. Engkau sadar, aku ciptaan Tuhan, aku rupa Tuhan, aku punya iman, dan aku mau mewujudkan imanku lewat pekerjaan. Jadi orang yang beriman dengan orang tidak beriman akan kelihatan dari cara kerja. Orang yang beriman kerjanya jauh lebih tekun, jauh lebih rajin, berintegritas, bertanggung jawab, dan dia bekerja untuk Tuhan. Jangan pernah bekerja untuk uang. Jangan. Itu artinya memberhalakan Tuhan. Kolose 3 ayat 23 bilang begini. Kolose 3 ayat 23 dikatakan, bekerjalah untuk Tuhan. Apa yang di tanganmu, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saudara, jualan untuk Tuhan. Saya khotbah untuk Tuhan. Tidak pernah saya khotbah untuk uang. Memang ada orang yang memberi saya amplop, puji Tuhan. Orang gak kasih saya amplop, puji Tuhan. Kalau hatiku pada uang, maka saya memberhalakan Tuhan. Ingat di Alkitab, satu-satunya saingan Tuhan, mamon, uang. Bekerjalah segenap tenagamu ketika engkau jualan tomat, cabai, atau alat-alat perabot, menjual baju, atau engkau beraktivitas sebagai orang Grab, atau engkau petani, atau engkau dokter, atau engkau seorang pekerja-pekerja apapun. Tanamkanlah di hatimu bekerja itu ibadah. Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu. Mempersembahkan pekerjaan itu adalah ibadah. Sehingga ketika engkau bekerja, orang melihatmu orang yang beriman. Wujud iman lewat pekerjaan. Kalau cara kerjamu malas, cara kerjamu menjadi orang yang tidak produktif, itu bukan wujud iman. Berikutnya, kerajinan sejati tidak lahir karena pengawasan, tapi karena kesadaran dari dalam diri. Karena sadar engkau. Sehingga atasanmu akan melihat sangat berbahagia menemukan orang seperti engkau. Berikutnya, disiplin diri dan inisiatif kerja rajin tanpa disuruh atau diawasi. Buatlah target harian secara pribadi atau dalam pekerjaan. Ada target. Kita sudah buat target juga, gereja kita akan buka di Singamangaraja tahun depan. Dalam setahun persiapan matang. Perencanaan matang, berdoa, memikirkan dana, manajemen siapa orang di sana melayani, bagaimana komsel, bagaimana jemaat. Ada perencanaan target. Berikutnya, perangi sikap nanti saja dengan langkah-langkah kecil yang akan menghasilkan perubahan besar. Pernahkah saudara jumpa asal disuruh orang itu dia bilang, nantilah. Bilang sebelahnya, jangan suka bilang nanti. Kalau bisanya sekarang aja bilang. Ada orang yang suka nantilah. Siapa yang pernah di sini mau habis makan, mau cuci piring, nantilah. Dan ternyata udah jam 10 malam ngantuk. Saya pernah. Istri saya dengan saya mengaku pernah seperti itu. Akhirnya bangun-bangun pagi-pagi, piring kok banyak. Padahal kita yang buat. Sehingga ada peraturan di rumah kami, gak boleh piring numpuk malam. Harus bersih. Siapa yang terakhir tidur, atau siapa yang habis makan, harus cuci piring. Harus, itu udah peraturan SOP. Dan saya lakukan itu. Habis makan, otomatis cuci piring. Supaya bersih. Habis tidur, bangun, bersihkan tempat tidur. Rapikan. Supaya nanti kalau pulang, capek enak tidur. Tapi ada orang bangun, tidak memperbaiki tempat tidur. Pulang-pulang, tempat tidurnya sudah kapal pecah. Dan yang herannya, kayak manapun kotornya, dia tetap bisa ngorok. Nah, itu memang mujizat itu.
Pernah nggak jumpa orang begitu? Udah kotor kali, dia tetap bisa tidur nyenyak. Ingat, si pemalas menyusahkan orang. Bukan menyusahkan dirinya aja, menyusahkan orang lain. Saudara, kita akan lihat pribadi Tuhan Yesus. Yohanes 5 ayat yang ke-17. Yohanes 5 ayat yang ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Lihat, Allah Bapa bekerja, Allah Anak bekerja, Allah Roh Kudus bekerja sampai sekarang. Apalagi engkau dan saya. Kalau Tuhan aja kerja, apalagi saya. Saya harus bekerja. Berikutnya saudara, saya ajak saudara membuka dalam kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat 30 sampai kepada ayat 31. Ingat, orang yang punya sifat pemalas akan selalu banyak alasannya. Aku melalui ladang seorang pemalas, ini ladang seorang pemalas, dan kebun anggur seorang pemalas, orang yang tidak berakal budi. Terus 31, lihatlah semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Orang pemalas banyak alasan. Sehingga dia akan selalu berkata, nanti kalau aku buka usaha nggak laku gimana? Nanti kalau aku nanti melamar pekerjaan, kalau nggak cocok gimana? Nanti kalau banyak kali alasan-alasan untuk dia tidak melakukan. Saudara, yang kedua, hidup tekun dan meraih berkat. Saya mengajak setiap saudara untuk memiliki sifat hidup tekun dan meraih berkat. Dalam Amsal 10 ayat 4 sampai kepada ayat yang kelima. Amsal 10 ayat 4 sampai 5. Sama kita baca 1, 2 ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Terus, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Tangan yang lamban membuat miskin. Berarti orang yang miskin itu salah satu karena lamban, karena malas. Aku berdoa saudara adalah orang-orang yang rajin. Dan kemudian Amsal 21 ayat yang kelima. Amsal 21 ayat yang kelima. Sama-sama, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Rancangan orang rajin akan mendatangkan kelimpahan. Jadi jangan heran sebelahmu itu melimpah berkatnya karena dia rajin. Karena dia rajin. Tentu takut Tuhan, andalkan Tuhan. Tapi ada orang rajin ibadah, rajin berdoa, tapi miskinnya bukan main. Apa yang salah? Miskin artinya beli beras pun gak ada. Untuk beli ikan pun gak ada. Terus tanya, apa kerjamu? Ya aku di rumah aja lah termenung. Ya namanya lah Pak Pendeta, orang tuaku miskin. Aku pun jadi miskin. Jangan salahkan engkau lahir dari keluarga miskin. Salahkan dirimu kalau engkau mati miskin. Salahkan dirimu. Kita gak bisa memilih lahir dari orang kaya. Tapi engkau bisa memilih hidupmu. Hidup miskin atau berkecukupan. Aku berdoa semua jemaat minimal berkecukupan. Cukup makan, cukup pakaian, cukup bersekolah. Kalau bisa berlimpah. Supaya jadi berkat bagi orang lain. Berlimpah artinya bukan kaya raya. Engkau bisa memberkati orang lain. Saudara, saya ajak semua kita sama-sama baca Ibrani 10 ayat yang ke-36. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan, sama-sama kita baca 1, 2 ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tekun, tekun. Tekun itu artinya tidak menyerah. Terus lakukan. Mungkin belum langsung untung. Mungkin belum langsung dapat target. Mungkin bukan langsung memenuhi apa yang kau harapkan. Tapi tekun, tekun. Bagian kita adalah bertekun. Apa yang di tanganmu kerjakan sekuat tenaga. Andalkan Tuhan. Saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan diberkati Tuhan. Bagian kita adalah bertekun. Bertekun. Bagi yang jualan, bertekun jualan. Bagi yang kerja sebagai sales, bertekun sebagai sales. Bagi dokter, bagi pendidik pertanian, bertekun. Orang yang bertekun pasti diberkati Tuhan. Jangan menyerah, semua indah pada
waktunya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan sampai akhir hidupku.